Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jola Natasha. Saya akan menjelaskan mengenai teori kritis dari seorang ahli bernama Erich Fromm, yang mana teori kritis ini akan membahas tentang eksistensialisme manusia dalam kebebasan. Jadi Erich Fromm ini merupakan seorang ahli teori kritis yang merupakan bagian dari mazhab Frankfurt, yang mana mazhab Frankfurt ini merupakan sebutan atau istilah yang ditujukan oleh para pemikir yang tergabung dalam Frankfurt Institute for Social Research, yang mana di dalam mazhab Frankfurt ini juga terdapat ada beberapa anggota lain yang termasuk pemikir teori kritis juga, yang antara lain itu ada Theodor Adorno, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, dan juga Erich Fromm. Nah, para mazhab Frankfurt ini memiliki pemikiran atau ketertarikan intelektual dengan pemikiran yang Marxisme dan juga kritik budaya, yang mana masing-masing dari mereka ini memiliki pengaplikasian atau penerapan ke cara-cara ataupun subjek yang berbeda. Nah, kemudian Erich Fromm sendiri ini akan kita bahas merupakan seorang tokoh teori kritis yang mana pemikirannya itu banyak dipengaruhi oleh psikologi dan juga sosiologi. Erich Fromm sendiri ini lahir di Frankfurt, Jerman pada tanggal 23 Maret 1900. Nah, Erich Fromm ini memiliki latar belakang akademik yang mana ia pertama kali belajar di Universitas Frankfurt, yang mana ia di sana mengambil studi major jurisprudensi. Nah, kemudian setahun kemudian ia memutuskan untuk pindah ke Universitas Heidelberg, yang mana di sana ia belajar sosiologi dan juga ia sempat belajar psikoanalisis bersama seseorang bernama Friedrich Mann. Nah, kemudian pada tahun 1930 Erich Fromm ini memutuskan untuk bergabung dengan mazhab Frankfurt di Frankfurt Institute for Social Research. Nah, kemudian Erich Fromm pada saat itu juga mengembangkan ilmunya dengan belajar psikoanalisis di Munich dan juga di Institut Psikoanalisis di Berlin. Nah, kemudian pada tahun 1934 di saat Nazi menyerang Jerman, nah pada saat itu Erich Fromm pindah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat ia juga sempat melanjutkan studinya dengan belajar di Institut Psikoanalisis di Chicago dan juga melakukan praktik private di New York City. Nah, kemudian sebelum pensiun, Erich Fromm ini sempat membangun sebuah institut psikoanalisis di Meksiko dan kemudian ia juga menjadi profesor di sana. Nah, kemudian pada tanggal 18 Maret 1980 Erich Fromm ini wafat di Muralto, Swiss. Nah, kemudian memasuki latar belakang yang melatar belakangi dari pemikiran Erich Fromm ini berasal dari pengalaman masa kecilnya, di mana masa kecil Erich Fromm ini banyak dipengaruhi oleh pengalaman buruk, yang mana saat ia kecil itu banyak teman-temannya, kerabatnya, bahkan keluarganya sendiri itu bunuh diri, sehingga Erich Fromm ini memiliki pengalaman masa kecil yang buruk. Kemudian pada saat ia umur 14 tahun, Erich Fromm ini melihat adanya irasionalitas di masyarakat Jerman, yang mana pada saat itu tepat terjadinya Perang Dunia yang Pertama. Nah, dari pengalaman itu kemudian Erich Fromm itu memiliki keinginan untuk mengembangkan pikirannya untuk memahami bagaimana sih kodrat kepribadian manusia itu, lalu juga ia ingin mengetahui sebenarnya apa sih sumber dari irasionalitas dalam diri manusia tersebut, yang mana Erich Fromm ini menduga hal-hal tersebut itu berasal dari adanya faktor-faktor seperti sosioekonomis, politis, historis yang secara masif itu mempengaruhi kepribadian kodrat manusia. Nah, untuk dapat memahami konsep dari pemikiran dari Erich Fromm ini sendiri, kita juga perlu memahami bagaimana pengalaman masa kecil Erich Fromm ini yang dapat dikatakan sangat memprihatinkan, yang mana Erich Fromm ini menggambarkan pada saat itu manusia itu pada saat abad ke-20 itu manusia hidup dalam masyarakat yang sakit, di mana menurut Fromm itu manusia hidup dalam situasi yang ketidaksadaran, yang mana secara langsung maupun tidak langsung itu membawa manusia ke dalam keterikatan, ketidakbebasan karena ketergantungan oleh dominasi lingkungan serta ciptaannya sendiri. Nah, secara tidak disadari manusia itu telah menjadi objek dari ciptaannya sendiri, yang pada akhirnya manusia tersebut kehilangan identitas bahkan eksistensi dirinya sendiri, yang mana manusia
itu lama-kelamaan tergusur oleh lingkungan alam, bentuk-bentuk ekonomi, dan juga karya teknologi. Nah, kemudian manusia tersebut mencoba untuk mengadaptasikan diri pada lingkungan, dunia, dan juga manusia yang dalam bentuk bagi dia itu merupakan akibat atas diterimanya ia dalam adaptasi tersebut. Nah, menurut Erich Fromm, manusia modern tuh dianggap tidak mengetahui apa yang bisa dilakukannya, apa yang bisa membuat waktunya tersebut bermanfaat. Nah, kemudian yang mana manusia itu diarahkan untuk bekerja, yang kemudian kerja itu pada akhirnya ditujukan sebagai cara untuk menghindari kebosanan manusia tersebut. Nah, kemudian kerja ini lama-kelamaan menjadi suatu moral atau obligasi religius seperti dalam sikap dan pandangan kelas menengah pada abad ke-18. Nah, kemudian dalam salah satu karya Erich Fromm yang berjudul To Have or To Be, itu Erich Fromm mengemukakan adanya dua konsep eksistensi manusia, yang mana dua eksistensi ini memiliki kemungkinan untuk muncul secara bersamaan dalam diri manusia. Nah, yang pertama itu adalah to have atau memiliki. Konsep ini memiliki kecenderungan yang sedikit negatif atau bisa bilang negatif, karena dimana manusia itu menganggap eksistensi dirinya itu di saat dia bisa memiliki, mempunyai, atau menguasai segala sesuatu yang itu termasuk barang, orang, benda, atau apapun di luar dirinya, yang mana hal ini malah mengakibatkan dia itu tidak dapat menentukan dirinya sendiri dari apa yang dia punya, apa yang dia bisa lakukan, tetapi dari apa yang ada di luar, apa yang dia bisa miliki gitu. Nah, kemudian apa yang muncul dari hal tersebut adalah adanya rasa takut, rasa cemas, karena ia takut apa yang dimiliki itu akan hilang. Nah, kemudian pada akhirnya Erich Fromm ini menyelesaikan masalah ini dengan mengemukakan konsep to be atau menjadi. Nah, konsep ini konsep ekstensi ini lebih positif, memiliki kecenderungan positif, yang mana manusia itu mengembangkan eksistensi dirinya dengan berproses, dengan berpikir, dengan mengekspresikan dirinya, yang mana ini tuh manusia menambah pemahaman mengenai realitas dirinya sendiri. Tetapi Erich Fromm juga mengatakan bahwa memiliki dan juga menjadi atau to have atau to be itu keduanya itu memiliki potensialitas yang menancap pada kodrat manusia. Nah, Erich Fromm ini merupakan salah satu teori kritis yang mana pemikirannya itu terpengaruh oleh pemikiran Marxisme dan juga pemikiran akan penerapan kebebasan pada manusia, yang mana kemudian Erich Fromm ini membawanya kepada pengertian baru tentang kebahagiaan manusia. Nah, Erich Fromm mengatakan bahwa kebahagiaan manusia yang ditawarkan oleh industri konsumsi merupakan kebahagiaan semu, yang mana kebahagiaan ini tidak membawa manusia kepada kedamaian, melainkan kepada ketergantungan akan barang-barang yang semakin banyak ia miliki gitu. Padahal menurut Erich Fromm sendiri, seharusnya kebahagiaan itu ketika manusia itu being more, bukan having more. Nah, oleh karena itu Erich Fromm ini juga mengatakan bahwa gejolak-gejolak yang akan mengubah wajah dunia ini bukanlah merupakan sebuah revolusi atau reformasi, melainkan itu disebabkan kehendak untuk bebas gitu. Individu-individu dalam masyarakat ini akan bertindak secara bersama-sama dengan kesadaran penuh akan ketergantungan satu sama lain, dan juga selain ketergantungan sama satu sama lain, mereka ini juga bertindak untuk diri mereka sendiri, yang mana kemudian Erich Fromm ini mengatakan bahwa kebebasan masyarakat ini itu tidak diberi dari atas, tetapi masyarakat ini mengambil apa yang menjadi hak mereka sendiri. Oke, sekian pemaparan dari penjelasan teori kritis Erich Fromm tentang eksistensialisme manusia dalam kebebasan. Mohon maaf apabila saya ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.